Kalau persamaan gas ideal PV sama dengan RT. Nah, kalau menurut Van der Waals, P-nya itu diganti dengan P plus A per V kuadrat. Kemudian V-nya, volumenya diganti dengan V min B kecil sama dengan RT. Itu persamaan keadaan menurut Van der Waals. Tadi alasannya tahu ya kenapa volumenya menjadi min B, karena molekulnya dipandang sebagai partikel yang memiliki volume, sehingga volumenya tidak boleh berkurang dari suatu konstanta. Jadi dia harus dikurangi dengan konstantanya. Itu menurut Van der Waals. Sedangkan tekanannya menurut Van der Waals dia bahwa pada jarak tertentu molekul itu harusnya saling berinteraksi dengan pengadaan tekanan. Tadi kan di slide awal, di slide pertama, bahwa untuk gas ideal molekul itu bergerak juga dia tidak terjadi interaksi karena dia posisinya dalam keadaan ideal gitu ya. Padahal menurut si Van der Waals bahwa suatu sistem yang di dalamnya terjadi ada molekul itu selalu terjadi interaksi pada jarak tertentu, sehingga Van der Waals membuat persamaan untuk nilai tekanannya itu P ditambah dengan A per V kuadrat. Kenapa ditambah di sini? Karena dia berinteraksi dengan molekul lainnya, maka dia terjadi interaksi, bisa bertambah tekanannya. Kan kalau sudah terjadi tumbukan atau saling memantul, tentunya menurut Van der Waals itu ada tekanannya itu selalu bertambah gitu ya. Sehingga Van der Waals membuat persamaannya menjadi PV plus A per V kuadrat dikali V min B sama dengan RT. Nah, persamaan tadi jika dikeluarkan nilai V min B nya, maka P plus A per V kuadrat sama dengan RT per V min B. Kita mau mengeluarkan nilai P nya, maka besarnya P sama dengan RT per V min B min A per V kuadrat. Bagaimana kalau kondisinya kritikalitas gitu ya, menjadi pada suatu titik kritis tertinggi, maka menurut si Van der Waals bahwa nilainya menjadi do P do V sama dengan do kuadrat P per do V kuadrat untuk T konstan, volume konstan, tekanan konstan, nilainya 0. Sehingga pada slide 27 teman-teman bisa lihat bentuk kurvanya ya, semakin bertambah volumenya maka tekanannya semakin tinggi ya, kemudian temperaturnya juga semakin konstan ya, critical isothermalnya pada titik tertinggi, di yang titik biru di atas itu dia mencapai critical pointnya. Nah, pada saat posisinya seperti itu maka nilainya 0 gitu ya. Jadi pada waktu volume tertentu bisa kita lihat itu ya, perubahan volume semakin bertambah di suatu tekanannya konstan pada suhu T2, pada tekanan 2 T2 nya juga konstan, T3 dan seterusnya. Sehingga untuk persamaan tadi tekanannya, derivat parsial pertama dari tekanan terhadap volume nilainya do P do V T konstan min RT per V min B kuadrat plus 2A plus V pangkat 3. Untuk parsial kedua, untuk di persialan kedua berarti do kuadrat P per do V kuadrat sama untuk temperatur konstan menjadi 2 RT per V min B pangkat 3 min 6A, tadi 2A kali pangkatkan lagi 6A per V pangkat 4 ya. Pada titik kritis kedua derivatif sama dengan 0. Pada waktu titik kritis maka tekanannya juga konstan, volume konstan, Z konstan. Karena semuanya konstan maka nilainya adalah 0. Nah, dua persamaan dua bilangan A dan B, nilai konstanta A nya jadi tinggal 27/64 ya, bisa jadi 1/8 ya, karena dibagi 1/8 dibagi 8 menjadi persamaannya apa, ohm A ohm B ya. Kita lihat dulu sebelumnya.
27/64 RT kuadrat TC kuadrat per PC sama dengan ohm A R kuadrat TC kuadrat per PC. Iya benar lah hasilnya, diintegralkan. Oke. Nah, mengapa disebut persamaan kubik? Kenapa disebut persamaan kubik? Karena tekanan sama dengan RT per V min B min A per V kuadrat. Samakan semua penyebutnya, ruas kanannya disamakan menjadi penyebutnya menjadi V kuadrat dikali V min B. Kan persamaan penyebutnya disamakan semua. Kemudian semuanya dikalikan dengan V kuadrat dikali V min B. Hasilnya jadi PV kuadrat V min B sama dengan RT V kuadrat min A kali V min B. Oh, dibuat persamaan dinolkan persamaannya ya, menjadi V pangkat 3 min dikali B per RT per P V kuadrat plus A per P V min AB per P sama dengan 0. Ya, dikumpulkan pangkat 2 sama pangkat 3-nya. Nah, dari situ fungsi persamaannya, persamaan fungsi kubiknya menjadi FV V pangkat 3 min B plus RT per P V kuadrat plus A per P V min AB per P. Nah, kalau dilihat volumenya 0,01, maka fungsi dari volumenya F1, F2 dan seterusnya. Bentuk grafiknya seperti di slide 32. Jadi volume pada posisi liquid dan pavor di situ ya. Volume dalam liter per mol, fungsi volumenya FV-nya pada digaris sama dengan 0. Bisa dilihat di kurva garis birunya di situ lengkungannya ya. Pada waktu dia di bawah 0 sampai dia di atas 0. Fungsi kubiknya. Nah, bagaimana persamaan tadi itu merupakan persamaan kuadrat menurut van der Waals. Kalau persamaan kuadrat menurut Redlich-Kwong, dia menyatakan bahwa tekanan itu sama dengan RT per V min B min A dikalikan alfa di situ dibagi dengan V kuadrat, atau P sama dengan RT per V min B min A alfa per samakan penyebutnya V kali V plus B. Nanti dicari konstanta A-nya sama konstanta B-nya. A-nya ketemu 0,42748 R kuadrat TC T temperatur konstan ya. Temperatur konstan dan tekanan konstan kuadratkan. B-nya 0,0866 RTC per PC. Sehingga nilai alfanya itu TR dipangkatkan min setengah. Jadi seper TR akar ya, Itu merupakan persamaan dari Redlich-Kwong atau RK. Ini merupakan cukup akurat untuk prediksi sifat-sifat dari gas pada kondisi tertentu. Jadi P per PC kurang dari T per 2 TC. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Semakin bingung ya kalau kita belum menemui latihan soal. Habis ini kita membahas tentang latihan soal dulu. Jadi kita lanjut ke teori korespondensi state dulu ya.